Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Aulia Nurjana dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu dengan mata kuliah pasar uang dan pasar modal, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Moh Taufa Nugroho, SSI MM. Langsung saja ke materi tugasnya itu. Yang pertama, jelaskan tentang teori Keynes dan teori portofolio menurut pemahaman Anda. Jadi, menurut saya, yang pertama itu teori Keynes. Teori Keynes atau dikenal sebagai teori Keynesian dikembangkan oleh ekonomi Inggris John Maynard Keynes. Teori ini muncul sebagai respon terhadap depresi besar pada tahun 1930-an. Keynesianisme menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam ekonomi untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi. Teori Keynes sendiri tidak secara tegas mencakup analisis pasar uang dan pasar modal secara rinci. Keynes lebih fokus pada analisis makroekonomi dan kebijakan fiskal, namun beberapa prinsip dan pandangan Keynes dapat diterapkan dalam konteks pasar uang dan pasar modal. Di antaranya yaitu yang pertama ada efek likuiditas. Keynes memperkenalkan konsep efek likuiditas, yaitu keinginan orang untuk memegang uang tunai daripada aset yang kurang likuid. Hal ini dapat memiliki dampak pada permintaan dan penawaran uang di pasar. Kebijakan moneter. Keynes mendukung menggunakan kebijakan moneter untuk mengelola tingkat suku bunga dan likuiditas. Dia berpendapat bahwa manipulasi suku bunga oleh bank sentral dapat mempengaruhi tingkat investasi dan konsumsi. Yang ketiga, investasi dan tingkat suku bunga. Keynes menekankan bahwa tingkat investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Dalam konteks pasar modal ini dapat diartikan sebagai fokus pada hubungan antara harga obligasi dan tingkat suku bunga. Selanjutnya ada risiko dan ketidakpastian. Keynes menyadari peran risiko dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam pasar modal ini relevan dengan pertimbangan investor terhadap risiko investasi dan ekspektasi mereka terhadap keadaan pasar di masa depan. Selanjutnya ada pengaruh psikologis. Keynes juga mengakui bahwa faktor psikologis dapat mengaruhi keputusan ekonomi. Dalam pasar modal, keputusan investor seringkali dipengaruhi oleh sentimen pasar dan persepsi risiko. Yang kedua, menurut saya teori portofolio. Menurut pemahaman saya, teori portofolio dikembangkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1950-an. Teori ini berfokus pada cara investor dapat mengoptimalkan alokasi aset mereka untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu dengan risiko yang diberikan. Teori portofolio Harry Markowitz secara khusus berfokus pada alokasi aset dan diversifikasi dalam konteks pasar modal. Pemikiran dan prinsip yang serupa dapat diterapkan pada pasar uang dengan beberapa penyesuaian. Berikut ini tentang bagaimana teori portofolio dapat diterapkan pada pasar uang dan pasar modal. Yaitu yang pertama ada diversifikasi likuiditas. Dalam pasar uang, diversifikasi dapat merujuk pada penempatan dana dalam instrumen keuangan yang berbeda-beda dengan tingkat likuiditas yang beragam. Meskipun likuiditas umum lebih tinggi, dalam pasar uang investasi tetap dapat dibagi antara instrumen seperti deposito, surat utang jangka pendek, dan instrumen pasar lainnya. Selanjutnya, manajemen risiko likuiditas. Teori portofolio mengatakan bahwa investasi harus dikelola untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu pada tingkat risiko yang dapat diterima. Di pasar uang, manajemen risiko likuiditas menjadi fokus penting, di mana investor harus memastikan bahwa mereka dapat dengan cepat mengonversi investasi mereka menjadi uang tunai jika diperlukan. Selanjutnya, diversifikasi aset. Konsep utama teori portofolio adalah diversifikasi, yaitu mengalokasi investasi di antara berbagai kelas aset untuk mengurangi risiko sistematis. Dalam pasar modal, hal ini dapat mencakup saham, obligasi, instrumen keuangan lainnya.
Ada juga manajemen portofolio. Teori portofolio juga memberikan landasan untuk praktik manajemen portofolio, di mana para manajer portofolio mencoba untuk membuat portofolio yang seimbang dan optimal berdasarkan tujuan dan toleransi risiko kliennya. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan mengenai kritik terhadap time value of money dan perbedaan time value of money dan economic value of time. Yang pertama yaitu kritik atas time value of money. Sebagian besar teori mengenai keuangan dibangun berdasarkan konsep nilai dan waktu dari uang yang mengasumsi bahwa uang sekarang relatif lebih besar dibandingkan dengan uang di masa yang akan datang. Ekonomi Islam memiliki prinsip yang berasal dari sumber hukum baik Al-Quran dan hadis maupun pemikiran cendekiawan muslim. Nilai fundamental ini yang mendasari pandangan ekonomi muslim dalam melahirkan pemikirannya, termasuk mengkaji fungsi uang dan kehidupan ekonomi. Menurut pendapat mereka, fungsi uang hanya ada dua, yaitu sebagai alat pengukur harga, yang kedua yaitu alat pembayaran. Fungsi uang sebagai alat penyimpanan nilai tidak diakui karena dianggap sesuatu yang mendekati riba. Fungsi uang yang dilarang inilah yang sebenarnya melahirkan teori time value of money dalam ekonomi Islam. Validitas konsep ini telah dibantah argumentasinya dengan adanya pelarangan riba dalam Islam. Sebagai gantinya, aktivitas bisnis dalam ekonomi Islam selalu menekankan kepada mekanisme sistem bagi hasil. Dalam ekonomi konvensional, definisikan yang sering digunakan untuk menjelaskan pengertian time value of money adalah a dollar today is worth more than a dollar is the future because a dollar today can be invested to get a return. Pemahaman ini tentu tidak akurat karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang positif, negatif, atau no return. Itulah sebabnya dalam teori keuangan selalu dikenal risk-return relationship, hubungan searah antara risiko dan hasil. Semakin tinggi tingkat risiko yang dihadapi atau ditanggung, maka semakin besar hasil yang diinginkan atau didapatkan, begitu juga sebaliknya. Menurut pendapat para ekonomi konvensional, ada dua hal yang menjadi pondasi konsep time value of money, yaitu yang pertama, prices of inflation. Contohnya, katakanlah tingkat inflasi 10% per tahun. Seseorang dapat membeli 10 pisang goreng hari ini dengan membayar 10.000. Namun, bila ia membelinya tahun depan dengan sejumlah uang yang sama 10.000, ia hanya dapat membeli 9 pisang goreng. Oleh karena itu, ia akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uangnya akibat inflasi. Yang kedua yaitu preference present consumption to future consumption. Diandaikan tingkat inflasi 0 sehingga dengan 10.000 seorang tetap dapat membeli 10 pisang goreng hari ini maupun tahun depan. Bagi kebanyakan orang, mengkonsumsi 10 pisang goreng sekarang lebih disenangi daripada mengkonsumsi 10 pisang goreng tahun depan. Dengan alasan ini, walaupun tingkat inflasi nihil, Rp10.000 lebih disukai dan dikonsumsi hari ini. Oleh sebab itu, untuk menunda konsumsi, ia mensyaratkan kompensasi. Nah, argumen pertama disanggah karena tidak lengkap kondisinya. Dalam setiap perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan deflasi. Seharusnya keadaan deflasi menjadi alasan adanya negatif time value of money. Katakanlah tingkat deflasi 10% per tahun. 10 pisang goreng hari ini harganya 10.000. Namun bila ia membeli tahun depan dengan uang yang sama, maka dapat 11 pisang goreng. Oleh karena itu, ia akan memberikan kompensasi atas naiknya daya beli uangnya akibat deflasi. Tetapi pada kenyataan hal ini tidak berlaku, hanya saat kondisi saja diakomodir oleh time value of money. Jadi kritik yang diambil dari teori time value of money yaitu menggunakan sistem bunga, adanya unsur ketidakpastian, hanya menghitung inflasi, tidak berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya perbedaan time value of money dan economic value of time. Nah, time value of money adalah konsep menerangkan bahwa nilai uang pada saat sekarang lebih berharga jika dikonversikan di masa yang akan datang. Sedangkan economic value of time adalah konsep yang menyatakan waktu, khususnya yang produktif, akan menghasilkan dan menambahkan nilai ekonomi. Dengan konsep ini, maka jika kita ingin menghasilkan dan menambahkan nilai ekonomi, maka kita harus memanfaatkan waktu sebaik dan seproduktif mungkin.
Nah, perbedaan time value of money dan economic value of time bisa dilihat dari gambar. Yang pertama dari konsep uang, perbedaannya itu dianggap sebagai komoditas kalau time value of money, kalau economic value of time itu hanya alat tukar. Dan jika kontrak kerjasama, dalam time value of money itu berdasarkan bunga, dan kalau misalnya economic value of time itu kontrak kerjasamanya berdasarkan nisbah bagi hasil. Dan perbedaan manajemen risiko time value of money itu tidak berdiri dengan risiko usaha, sedangkan manajemen risiko economic value of time mempertimbangkan risiko. Dan perbedaan selanjutnya ada perbedaan orientasi. Orientasi dalam time of value of money yaitu berorientasi kapitalisme, sedangkan economic value of time berorientasi semangat gotong royong dan risk sharing. Dan perbedaan yang terakhir dalam tujuannya. Tujuan time value of money itu kesejahteraan dunia saja, sedangkan economic value of time tujuannya falah kesejahteraan dunia dan akhirat. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan dan sebutkan masing jenis strategi dari aktivis strategi dan pasif strategi dalam investasi saham. Yang pertama yaitu aktif strategi. Aktif strategi atau strategi aktif menurut Tendolin, tujuan strategi aktif adalah mencapai return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh melalui strategi pasif. Strategi aktif dalam konteks investasi merujuk pada pendekatan di mana investor atau manajer portofolio secara terus-menerus melakukan keputusan investasi dengan tujuan untuk mengungguli kinerja pasar atau indeks tertentu. Pada strategi ini, investor tidak hanya mengikuti atau meniru pasar, melainkan mereka berusaha untuk memanfaatkan peluang yang ada atau menghindari risiko tertentu. 3 strategi yang biasa dipakai investor dalam menjalankan strategi aktif portofolio saham. Yang pertama itu pemilihan saham. Investor secara aktif melakukan analisis dan pemilihan saham-saham terbaik, yaitu saham yang memberikan hubungan tingkat return risiko yang terbaik dibanding alternatif lainnya. Pemilihan tersebut dilakukan dengan berdasar pada analisis fundamental guna mengetahui prospek saham tersebut di masa datang. Investor akan membeli saham yang nilai intrinsiknya di atas harga pasar undervalued dan menjual saham-saham yang nilai intrinsiknya di bawah harga pasar overvalued. Selanjutnya yaitu rotasi sektor. Strategi rotasi sektor adalah cara investor merubah komposisi portofolio dari memusatkan pada suatu sektor menjadi pemusatan ke sektor lain atau lebih merata. Maksudnya, investor dapat melakukan strategi ini dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan investasi pada saham perusahaan yang bergerak pada sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi di kemudian hari. Yang kedua, melakukan modifikasi atau perubahan terhadap bobot portofolio saham-saham pada sektor industri yang berbeda-beda untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi, pertumbuhan, dan nilai saham perusahaan. Yang ketiga yaitu strategi momentum harga. Strategi ini berdasarkan kenyataan bahwa pada waktu-waktu tertentu, harga pasar saham akan merefleksikan pergerakan earning ataupun pertumbuhan perusahaan. Dalam strategi ini, investor akan mencari momentum atau waktu yang tepat pada saat perubahan harga yang terjadi bisa memberikan keuntungan bagi investor melalui tindakan menjual atau membeli saham. Berbagai teknik untuk mencari momentum yang tepat. Berbagai teknik untuk mencari momentum yang tepat ada 2, yaitu membuat peta chart pergerakan harga saham, menggunakan komputer untuk menentukan waktu yang paling tepat untuk membeli atau menjual saham. Dan yang kedua yaitu passive strategi. Investor yang menggunakan strategi pasif bertujuan untuk menyusun portofolio yang sesuai dengan preferensi risiko atau arus kas yang investor inginkan. Strategi pasif biasanya meliputi tindakan investor yang cenderung pasif dalam berinvestasi pada saham dan hanya mendasarkan pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks pasar. Tujuan dari strategi pasif ini adalah memperoleh return portofolio sebesar return indeks pasar dengan menekankan seminimal mungkin risiko dan biaya investasi yang harus dikeluarkan.
Ada dua macam strategi pasif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi beli dan simpan. Maksudnya adalah investor melakukan pembelian sejumlah saham dan tetap memegangnya untuk beberapa waktu tertentu. Tujuan dilakukannya strategi ini adalah untuk menghindari biaya transaksi dan biaya tambahan lainnya yang biasanya terlalu tinggi. Yang kedua, strategi mengikuti indeks merupakan strategi yang digambarkan sebagai pembelian instrumen reksadana atau dana pensiun oleh investor. Dalam hal ini, investor berharap bahwa kinerja investasinya pada kumpulan saham dalam instrumen reksadana sudah merupakan duplikasi dari kinerja indeks pasar. Dengan kata lain, investor terhadap memperoleh return yang sebanding dengan return pasar. Nah, pertanyaan yang keempat, jelaskan mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal dalam investasi saham. Yang pertama, analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan perusahaan atau badan usaha tersebut. Data fundamental yang dimaksud adalah data keuangan, data pangsa pasar, siklus bisnis, dan sejenisnya. Sementara data faktor eksternal yang berhubungan dengan badan usaha adalah kebijakan pemerintah, tingkat suku bunga, inflasi, dan sejenisnya. Analisis ini memiliki horizon jangka panjang karena selain menggunakan data historis berupa laporan keuangan perusahaan, analisis ini juga menggunakan data masa depan berupa estimasi pertumbuhan perusahaan, estimasi perubahan ekonomi di masa mendatang, dan berbagai jenis estimasi lainnya yang dianggap akan mempengaruhi kinerja dan kelangsungan usaha. Prinsip-prinsip analisis fundamental. Berikut adalah prinsip-prinsip analisis fundamental. Yang pertama, reaksi berantai. Semakin besar dampak berantai suatu informasi, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap nilai sebuah indeks perusahaan. Yang kedua, jarak informasi. Semakin dekat sebuah informasi dengan satu indeks saham, maka akan semakin besar pengaruh informasi tersebut. Misalnya, informasi yang berasal dari dalam negeri Indonesia akan besar pengaruhnya terhadap nilai IHSG dibandingkan informasi dari luar negeri. Yang ketiga, sumber berita. Semakin resmi sumber berita tersebut, maka akan semakin kuat pengaruhnya terhadap nilai suatu indeks saham. Yang keempat, jenis berita. Berita ekonomi lebih kuat pengaruhnya terhadap indeks saham suatu negara dibanding berita lainnya seperti politik, sosial, maupun budaya. Selanjutnya ada model analisis fundamental. Model nilai buku. Dalam model ini total aset perusahaan yang dijual pada nilai akuntansi setelah dikurangi oleh total liability dan preferred value stock dibagi dengan hak pemegang saham, outstanding share of common stock. Dan yang kedua, model likuiditas. Dalam model ini digunakan proses kapitalisasi nilai-nilai masa depan yang diskontokan menjadi nilai sekarang dengan asumsi pertumbuhan dividen konstan. Model rasio harga. Model rasio harga yaitu price earning method. Pada model ini nilai saham perusahaan dihitung berdasarkan perkalian antara laba per lembar saham yang diharapkan oleh perusahaan dengan rasio harga rata-rata industri atau laba. Selanjutnya yaitu ada analisis teknikal. Analisis teknis atau lebih dikenal dengan analisis teknikal adalah merupakan suatu teknik analisa yang dikenal dalam suatu keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lama, terutama pergerakan harga dan volume. Analisis teknikal dapat menggunakan berbagai model dan dasar, misalnya untuk pergerakan harga digunakan metode seperti misalnya ada indeks kekuatan, relatif indeks pergerakan rata-rata, regresif, korelasi antara pasar dan intrapasar, siklus, ataupun dengan cara klasik yaitu dengan cara menganalisa pola grafik. Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam analisis teknikal. Yang pertama ada grafik harga. Grafik harga menunjukkan pergerakan harga saham sepanjang waktu. Jenis grafik yang umum digunakan termasuk grafik garis, grafik button, dan grafik lilin. Analisis teknikal menggunakan grafik untuk mengidentifikasi tren, pola, dan level-level penting. Yang kedua, moving average, rata-rata bergerak. Moving average adalah indikator yang menunjukkan rata-rata harga saham selama periode waktu tertentu.
rata-rata bergerak membantu mengidentifikasi tren dan sinyal pembalikan potensial. Yang ketiga, indikator momentum. Indikator momentum seperti RSI, Relative Strength Index, atau MACD, Moving Average Coverage Divergence, memberikan informasi tentang kecepatan dan kekuatan pergerakan harga. Mereka membantu analisis mengidentifikasi overbought atau oversold condition. Yang keempat ada support dan resistance. Analisis teknikal mencari level-level support tingkat di mana harga cenderung berbalik naik dan resistance tingkat di mana harga cenderung berbalik turun untuk membantu mengidentifikasi level harga yang penting. Yang kelima ada pola-pola grafik chart patterns. Maksudnya itu adalah pola-pola grafik seperti kepala dan pundak, bendera dan segitiga dapat memberikan sinyal tentang perubahan arah harga. Analisis teknikal menggunakan pola-pola ini mengidentifikasi peluang perdagangan. Dan pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan kelima yaitu jelaskan mengenai teori efficient market hypothesis dan hubungannya dengan random walk theory. Pengertian efficient market hypothesis, teori efficient market hypothesis atau dikenal sebagai random walk theory menyatakan bahwa harga saham yang berbentuk merupakan refleksi dari seluruh informasi yang ada. Muncullah hipotesis pasar efficient market hypothesis digunakan oleh Fama di tahun 1970 yang menunjukkan bahwa dalam usaha untuk menguji apakah pasar saham efisien harganya diperlukan dua definisi. Pertama, perlu untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan harga-harga yang sepenuhnya mencerminkan informasi. Yang kedua, sekumpul informasi relevan yang diasumsikan tercermin seluruhnya lewat harga-harga yang harus didefinisikan. Beberapa alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien adalah sebagai berikut. Yang pertama, investor adalah penerima harga, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Yang ketiga, informasi yang dihasilkan secara acak random dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya, sehingga investor tidak dapat memprediksi kapan emiten akan mengumumkan informasi yang baru. Yang keempat, investor beraksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya, mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Bentuk-bentuk pasar efisien. Yang pertama ada pasar efisien bentuk kuat, strong form. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga pasar saham yang terbentuk sekarang mencerminkan informasi historis ditambah dengan semua informasi yang dipubliskan dan informasi yang tidak dipubliskan. Yang kedua, pasar efisien bentuk setengah kuat. Pasar dikatakan efisien setengah kuat berarti harga pasar saham yang berbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis dan ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga, pasar efisien bentuk lemah. Pasar dikatakan efisien bentuk lemah apabila semua informasi masa lalu akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Informasi di sini meliputi harga dan volume perdagangan, peristiwa di masa lalu, dan informasi masa lalu lainnya. Hubungan antara efficient market hypothesis dan random walk theory. Yang pertama yaitu penerapan konsep random walk dalam efficient market hypothesis atau disingkat AMH. Nah, teori random walk dapat dianggap sebagai konsep yang mendasari EMH atau efficient market hypothesis, terutama dalam bentuk lemah dan setengah kuat, di mana pergerakan harga dianggap tidak dapat diprediksi berdasarkan informasi yang tersedia. Yang kedua, hubungannya yaitu tidak ada pola atau tren yang konsisten. Kedua teori menegaskan bahwa tidak ada pola atau tren konsisten yang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan yang konsisten di pasar yang efisien. Dan yang ketiga, hubungan antara efficient market hypothesis dan random walk theory yaitu penolakan kemampuan prediksi. Baik antara efficient market hypothesis atau random walk theory menolak gagasan bahwa investor dapat secara konsisten memprediksi pergerakan harga secara akurat. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka atau materi yang saya dapatkan dari daftar pustaka berikut.
sedikit. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan UAS pasar uang dan pasar modal yang bisa saya kerjakan atau berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau ada yang salah. Cukup sekian atas perhatiannya dan terima kasih. Sampai jumpa.